Selamat pagi pemirsa, ohayo gozaimasu, bonjour à tous, good morning everyone, guten morgen, buenos dias, buongiorno fratelli e sorelli, dobry dzień, sabah al khair, ya, boker tov, ya. Ada satu hal yang wajib banget kita hindari ya. Kalau kita itu pengen jadi orang kaya ya. Mau tahu nggak apa? Kalau mau tahu sini saya beritahu ya. Satu hal yang wajib kita hindari kalau kita pengen jadi orang kaya dan mau atau sukses dalam hal apapun ya. Ada satu yang wajib dihindari dan satu yang wajib banget tidak dilakukan. Apa itu? Jangan ngeyel. Jangan ngeyel. Jangan rewel. Jangan cerewet. Yang kemarin saya bilang jangan menge-menge. Itu masih ada lagi. Saya lupa kemarin. Jangan ngeyel teman-teman. Ya. Pokoknya jalanin aja. Ya. Ketika misalkan kita ikut seminar, diberikan ilmu oleh misalkan nih, misal oleh Pak Tung Desem Waringin dalam seminarnya, dalam webinarnya, dalam coachingnya, dalam mentoringnya, ya, atau dalam acaranya lah intinya gitu. Ya, udah jangan ngeyel, jangan rewel, jangan cerewet, jangan banyak mulut, jalanin aja. Kalau mau hidupnya berubah, kalau mau kaya lah intinya gitu, jalanin aja. Pintu gerbang untuk menjadi kaya itu adalah dengan kita apa? Dengan kita menurunkan ego. Jangan kendalikan ego. Setiap kita dikasih ilmu apa, kita kosongin dulu gelas kita, nanti dikasih air yang baru. Gitu. Jangan ego, jangan merasa hebat atau apa itu. Jangan ngeyel lah intinya gitu. Ini semua satu hal ya, bukan banyak ya. Jangan ego, jangan cerewet, jangan ngeyel gitu loh. Dan jangan sok. Itu aja. Kalau mau jadi kaya. Jangan sok. Ah ini si Tung Desem Waringin gak ada apa-apanya. Saya gini gak ikutin. Buktinya saya ini. Ya kalau memang situ lebih kaya dari Tung Desem Waringin gak apa-apa. Tapi kalau situnya lebih kerek dari Tung Desem Waringin gak usah begitu. Ya, saya jujur loh, saya waktu ikut webinarnya tuh paling gak suka dengan isi komen yang istilahnya tuh kayak apa ya? Membenarkan hidupmu tuh ya gini-gini aja. Gitu loh. Yang membenarkan hidupmu tuh ya udah begini aja, begini adanya ya udah gitu loh. Danmu tuh gak kepengen berkembang, gak pengen naik taraf gitu loh hidupnya. Cuma ya udah taraf hidupnya di situ aja. Sementara di kanan kirimu itu ada kanan kiri depan belakang orang pengen taraf hidupnya naik. Orang pengen leveling up, bukan leveling down gitu loh. Ya, jujur saya paling gak suka loh dengan komen-komen yang seperti itu. Termasuk maaf ya, Pak, yang namanya kaya, namanya harta gak dibawa mati Pak. Benar, betul. Tapi gini loh teman-teman ya, coba tanyakan itu kepada para pemuka agama. Kenapa mereka bisa kaya? Kenapa mereka maaf kata nih ya, nggak cuma para pendeta, pastor atau apa dari sebelah dari Kristen ya, banyak para asatis kita, banyak para alim ulama kita tuh, waduh rumahnya masya Allah, saya aja ngelihatnya apa kaget loh, mobilnya wow,
Udah kayak orang-orang pik, tau nggak? Coba, kenapa mereka seperti itu coba? Ayo, sementara Anda berpemahaman harta kekayaan gak dibawa mati, atau orang hidupnya sederhana masuk surga. Lah, coba pikir, coba tanyakan. Iya, ayo. Makanya teman-teman, kalau dikasih ilmu, kalau dikasih wawasan, kalau dikasih pengetahuan, dikasih jalan untuk menjadi kaya, itu udah gak usah banyak mulut, gak usah ego, gak usah cerewet, gak usah ngeyel gitu loh, gak usah ini. Ya, termasuk bawa dalil ini. Orang kaya itu adalah orang yang mampu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya. Barang siapa melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka ia telah menguasai dunia dan seisinya. Tahu nggak apa? Kalau nggak ngerti asbabul wurud, nggak ngerti matan, nggak ngerti mantik kok, nggak ngerti maksud sebenarnya dari hadis itu, gak ngerti tafsirnya dari hadis itu, gak ngerti arti sebenarnya dari hadis itu, mendingan diem aja, gak usah dibawa. Ya, mendingan diem aja, gak usah bawa-bawa begitu. Apalagi untuk pembenaran, untuk malas menjadi kaya. Karena orang-orang kita ini kan kebanyakan malas jadi kaya, malas mimpi besar, dengan alibi yang macam-macam. Salah satunya alibinya adalah aman, katanya. Itu. Nggak boleh begitu. Jangan menggunakan dalil keagamaan untuk membenarkan males, teman-teman. Berkali-kali saya sudah bilang, kita sebagai umat Islam harus kaya, teman-teman. Harus kaya. Minimal apa? Minimal biar bisa bantu sesama. Ada yang orang kelaparan, kita bisa kasih makan. Ada orang kehausan, kita bisa kasih minum. Ada orang gak punya rumah, kita bisa bikinkan rumah. Kasih, nih kamu tinggal di sini ya. Ini rumah buat kamu, ya. Jadi kamu kalau panas gak kepanasan, kalau hujan gak kehujanan. Ini baju buat kamu, supaya kamu bajumu gak dekil-dekil banget dan gak kotor-kotor banget dan seterusnya. Minimal begitu, teman-teman. Coba rubah pola pikirnya. Rubah ke arah sana gitu loh. Ya. Rubah teman-teman, rubah teman-teman. Jangan malas buat jadi kaya itu. Jangan maunya tangan di bawah terus. Rubah dari tadinya tangan di bawah terus jadi tangannya di atas terus. Ya. Rubah teman-teman. Ya. Kita jadi orang Islam jangan mau di bawah terus tangan kita, jangan. Di atas terus kalau bisa kita sebagai orang Islam itu. Bukan yang diberi. Ya diberi sama Allah. Tangan di bawah hanya kepada Allah aja, tapi kepada sesama manusia tangan kita di atas. Itu yang benar. Nah, dibuka jalan untuk itu, dibuka kemudahan berikhtiar untuk itu. Jalanin aja. Ya, kita ikut Millionaire Bootcamp-nya Bosman Mardiguwawi misalkan. Apa yang ada di situ, udah jalanin aja. Pulang dari sana kita catat, kita ringkaskan, kita rangkumkan, kita catat-catat, kita tulis-tulis biar diingat-ingat ya. Biar diingat-ingat nanti di rumah ya. Jalanin teman-teman. Jalanin aja. Dikasih ijazah apa misal sama para alim ulama kita yang berkaitan dengan kerezekian, kekayaan, keberhasilan, keberjayaan dan seterusnya. Ya, dikasih ijazah, jalanin aja dulu. Bisa teman-teman, tidak ada yang tidak bisa. Ya, antara iqomah dan antara jeda iqomah dan antara jeda azan dan iqomah salat subuh, kita baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100 kali. Bisa teman-teman. Ngomong saya aja bisa. Orang lain aja bisa. Masa Anda enggak bisa? Kalau sudah itu, kalau enggak itu ya nanti dilanjut habis sholat subuh.
Antara jeda azan dan iqamah subuh, ada yang memberikan ijazah baca surat Al-Fatihah 41 kali. Jalanin aja teman-teman. Jalanin aja. Bisa teman-teman. Orang saya aja bisa. Orang-orang lain aja bisa. Kok Anda tidak bisa? Itu berarti apa? Anda sudah memblokade diri duluan. Dengan mengatakan saya tidak bisa. Jalanin aja dulu. Ada yang mengijazahkan sholawat nariyah teman-teman. Berapa kali? Ada yang ijazahkan kasih 100, kasih 300, 313, 1000 kali. Udah jalanin aja. Jalanin aja teman-teman. Jalani aja. Jalanin aja. Lakuin aja. Kalau mau dapat duit ya duit gitu loh. Kalau mau dapat uang ya jalanin aja. Kalau mau dapat duit ya duit, ya doa, ikhtiar, tawakal, lakuin aja. Urusan mau jadi atau gak jadinya, urusan mau diterima atau enggaknya, itu bukan wewenang kita teman-teman. Sadari itu. Bukan urusan kita. Itu semuanya urusan Allah teman-teman. Allah mau ngasihnya sekarang, Allah mau jadiinnya sekarang bisa. Tapi kalau Allah mau jadiinnya entar-entaran ya, pada waktu yang sudah Allah tentukan, itu wewenangnya Allah. Itu hak prerogatifnya Allah. Emang siapa kita mau ngatur-ngatur Allah, ya enggak? Makanya oleh karena itu teman-teman ya, kalau mau jadi kaya, hindari ego. Jangan ego, jangan ngeyel, jangan sok, jangan cerewet. Jalanin teman-teman. Mau utang lunas, ada jalan, jalanin teman-teman. Misalkan ada alim ulama nih, kasih ijazah, utang lunas, kamu suruh baca Fatihah 77 kali. Jalanin aja. Sambil kita ikhtiar. Gimana cara lunasi utang gitu misalkan. Atau gimana cara kita dapat kerja misalkan. Ada ijazah apa. Jalanin aja teman-teman. Sambil kita ikhtiar. Bagusin CV. Upgrade skill. Ya, dapetin banyak sertifikasi gitu. Ya insya Allah kepake kalau kita banyak sertifikasi. Kalau kita banyak kualifikasi, kita banyak sertifikasi, insya Allah kepake. Insya Allah teman-teman, insya Allah ya. Walaupun ya lebih banyak nggak kepake sih. Tapi insya Allah lah teman-teman, banyak yang kepake kok ya. Satu hal lagi teman-teman ya, kalau mau kaya jangan pesimis teman-teman, tetap optimis, tapi realistis teman-teman. Optimis kita bisa jadi kaya. Orang lain aja bisa kaya, kok saya enggak bisa. Orang lain sudah bikin rumah, kok saya belum bikin rumah. Saya juga bisa bikin rumah. Orang lain dah punya mobil, saya juga bisa punya mobil. Orang lain dah punya masjid, saya juga bisa punya masjid. Orang lain dah punya jam Rolex, kita juga bisa punya jam Rolex. Itu teman-teman. Kalau mereka bisa, saya pun juga bisa. Itu berlaku dalam hal apapun, teman-teman. Ya. Orang bisa bahasa asing ya kan? Saya juga bisa bahasa asing. Orang bisa bahasa Inggris, saya juga bisa bahasa Inggris. Saya harus bisa bahasa Inggris. Orang bisa baca Quran, saya juga harus bisa baca Al-Quran. Itu. Arahkan ke sana teman-teman. Terakhir, kalau mau kaya, jangan kerdilkan diri sendiri.
Dan jangan juga kerdilkan orang lain, gak baik ya. Saling mengkerdilkan tuh gak baik teman-teman ya gitu. Tapi bukan berarti harus menyombongkan diri sendiri. Nah itu gak boleh teman-teman, gak boleh ya. Tetap kita harus rendah hati, humble gitu. Bahwa kita sama di hadapan Allah dan kita gak ada apa-apanya, gak bakal jadi kaya kalau Allah tidak ridho sama kita gitu. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat pagi teman-teman.